Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Filin. Selamat pagi Pak Bangun. Ya, untuk hari ini terkait kemarin kan sudah diadakan observasi di kelas Bu. Untuk hari ini minta waktunya sebentar terkait pasca observasi di kelas. Ngapain ya? Sakit nggih Bu niki? Nggih. Bu, untuk yang pertama kemarin setelah jenengan melaksanakan mengajar di kelas, yaitu yang dilakukan pada saat mengajar, apakah yang sudah dilaksanakan atau yang diterapkan hal baik kemarin itu apa aja? Untuk hal-hal baik yang sudah saya terapkan itu di kegiatan awal itu saya sudah mulai dengan pertanyaan pemantik. Ya. Selanjutnya saya mengajak peserta didik siswa untuk melakukan itu apa ya Pak namanya? Review nggih. Review materi ya. Review materi yang sudah diajarkan atau sudah diberikan sebelumnya, dan praktek pengajaran secara kontekstual juga sudah dilaksanakan. Interaksi dan komunikasi yang saya bangun dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya itu berlangsung dengan itu berarti kemarin sudah melaksanakan terkait kegiatan awal, yaitu pertanyaan pemantik. Setelah itu sudah melaksanakan review juga nih. Terus terkait hal tersebut Ibu, apakah dari pemantik review apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu kemarin? Menurut saya kurang maksimal gitu. Kurang maksimal mungkin gitu. Saya perlu meningkatkan penguasaan saya terhadap model pembelajaran yang inovatif. Nanti agar pembelajarannya lebih menyenangkan lagi, siswanya lebih termotivasi, siswanya juga lebih interaktif di dalam pelajaran. Terus yang selanjutnya nanti kalau pembelajarannya itu menyenangkan, mungkin bisa membantu siswa untuk dapat lebih memahami materinya dengan lebih baik. Oh begitu ya. Jadi kemarin ada beberapa hal ya yang ingin Ibu Filin tingkatkan ya, terkait tadi model pembelajarannya juga, terus ada siswanya atau murid untuk lebih pembelajaran menyenangkan, interaktif ya, Ibu. Nah, dari hal baik tersebut yang muncul ada enggak gitu? Terus hal-hal yang baik yang muncul ketika kemarin saat pembelajaran Ibu dilakukan itu ada untuk peserta didik, karena kemarin kita ada diskusi peserta didik itu antusias untuk diskusi. Walaupun ada beberapa peserta didik yang kurang aktif saat diskusi, konsentrasinya kurang mungkin itu kan disebabkan karena minat anaknya yang berbeda-beda. Mungkin untuk kedepannya nanti saya akan melakukan tes diagnostik dulu untuk mengetahui minat siswanya di mana. Jadi biar lebih tahu juga kebutuhan belajar dari peserta didik. Jadi dari hal tersebut konkretnya apa yang panjenengan besok laksanakan? Yang tadi ada tes diagnostik, terus apa lagi nanti terkait hal-hal konkret supaya dalam pelaksanaan yang pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Hal konkretnya ini yang pertama diagnostik itu nanti
lebih bisa memfasilitasi mereka. Oh begitu. Soalnya kalau di sini itu gitu, kalau di kelas saya gitu, mungkin anak-anaknya ada yang perempuan dan laki-laki karena saya di DKJ mungkin juga lebih beragam. Lebih susah daripada kalau Pak Bangun semuanya di TSM mungkin gendernya kan sama, kita kan bisa ditebak udah lanangnya senangannya kayak gini, nah ini kan gabung gitu. Untuk perasaan ibu sejauh ini bagaimana dalam proses pembelajaran yang kemarin observasi? Ya, dari yang observasi kemarin kan sebelumnya kan kita sudah kolaborasi nih Pak, saya juga sudah mendapatkan dari Pak Bangun beberapa materi dan ilmu nggih. Jadi saya merasa senang, saya bisa lebih mengevaluasi diri, tahu nanti apa yang harus saya kembangkan lagi gitu. Nah nanti selanjutnya nanti saya berencana untuk merencanakan pengembangan diri dari kolaborasi ini. Nanti minta bantuan dari Pak Bangun, ini kayaknya gimana gitu. Jadi untuk tindak lanjut dari pelaksanaan menjadikan besok itu ada mboten Ibu untuk rencana tindak lanjutnya panjenengan itu terkait besok untuk proses pembelajaran berikutnya itu. Rencana tindak lanjutnya nanti ini untuk menjadikan motivasi pembelajaran kedepannya untuk lebih baik lagi. Yang pertama mungkin saya akan meningkatkan kemampuan saya, misalkan dalam penguasaan strategi pembelajaran, pembelajaran yang lebih interaktif, terus mengetahui karakter, kemampuan dan minat anak gitu. Selanjutnya nanti saya akan menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Jadi selama proses pembelajaran itu agar lebih menyenangkan. Kalau kemarin mungkin karena saya belum maksimal yang saya siapkan, jadi mungkin nanti saya akan menyiapkan yang lebih baik lagi. Misalkan kemarin belum memakai media apa yang belum pernah anak-anak, misalkan kalau kemarin hanya pakai form atau pakai apa, nanti mungkin saya akan pakai kahu gitu, anaknya seneng deh. Nanti kalau bagus atau kurang nanti bisa saya perbaiki lagi. Yang selanjutnya nanti saya akan menyiapkan peserta didik dan mengenalkan berbagai model pembelajaran yang inovatif sehingga pada saat pelajaran itu anak-anak lebih termotivasi, lebih senang deh. Yang selanjutnya lembar LKPD kemarin kan memang sudah ada, tapi mungkin ada yang perlu diperbaiki dari diskusi kita yang sebelumnya. Kayak saya merasa itu masih kurang gitu ya, atau mungkin LKPD saya itu masih terlalu putihan tok. Mungkin besok akan saya beri warna, terus tulisan kontekstualnya lebih banyak gitu, terus lebih informatif lagi dalam kehidupan sehari-hari mungkin gitu. Terus untuk yang selanjutnya mungkin nanti di LKPD saya muatkan langkah-langkah pembelajaran. Ada tujuannya mungkin biar siswa, walaupun sudah saya sebutkan saat materi di awal, kegiatan awal, nanti kalau membaca kan siswa lebih tahu gitu. Bagus sekali Bu untuk tindak lanjutnya Ibu, Bu Vin. Jadi bagus sekali yang sudah Ibu konsep dan mau dilaksanakan ya tindak lanjutnya dari tadi untuk penguasaan, meningkatkan penguasaan strategi dan pembelajaran ya, terus menyiapkan sarana prasarana juga, selanjutnya menyiapkan peserta didik untuk proses mengimplementasi, dan LKPD-nya juga akan dibuat menarik. Itu bagus sekali Bu terkait hal tersebut. Selanjutnya terkait pengembangan diri Bu, pengembangan diri panjenengan itu adakah untuk aktivitas pengembangan diri panjenengan besok untuk mencapai dari hal tersebut? Untuk pengembangan diri yang pertama saya
kalau untuk workshop online, alhamdulillah saya sudah sering mengikuti. Ya, yang lewat YouTube, kok YouTube apa ya namanya itu, Zoom itu nggih. Iya, dan alhamdulillah dirinya. Ya. Dan dari sekolah kan itu juga ada program ya, sering ada program dari SMKPK, nah itu bisa menambah. Jadi yang pertama tadi nih untuk pengembangan di kanal online nih. Terus tujuan yang hendak dicapai nopo. Kalau seperti pengembangan diri otomatis nanti akan memperbaiki kualitas mengajar saya. Fokus peran saya sebagai fasilitator peserta didik agar tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat tercapai. Jadi tujuannya hendak dicapai itu nih. Untuk ukuran keberhasilan nopo mawon Bu. Ya, yang pertama nanti siswa otomatis nanti akan yang ingin saya capai ya, saya berharap otomatis nanti siswa bisa aktif selama pembelajaran, jadi tidak diem aja meneng bukan cane gitu betul. Terus memahami konsep yang penting nggih, karena kita matematika nggih, jadi konsep sangat penting. Terus nanti pembelajarannya sebisa mungkin nanti akan saya buat untuk berpusat pada peserta didik, jadi hanya sebagai fasilitator itu tadi nggih. Dan selanjutnya itu tadi, dari semua itu yang penting tujuan pembelajarannya nanti dapat tercapai. Untuk dukungan yang ingin Ibu harapkan itu dari siapa saja dukungannya untuk pengembangan tadi? Yang pertama nanti dari kepala sekolah nggih, selanjutnya dari wakil kepala sekolah dan Sarpas nggih, dan rekan sejawat Pak Bangun, Putri, peserta didik nanti saling kerjasama sehingga pembelajaran dapat tercapai, media sosial, perangkat pembelajaran, sama akses internet yang memadai. Ya, kira-kira dari tadi yang Ibu sampaikan itu akan dilaksanakan di bulan apa? Di bulan apa? Untuk yang pengembangan diri nggih, kalau untuk workshopnya mungkin ini udah bisa dimulai nggih nanti sama 1 sampai 6 bulan ke depan nggih. Ya, mulai bulan ini nggih. Bulan ini nggih, karena kalau mulai bulan ini kan mau tes mungkin bisa diterapkan nanti di semester depannya. Terus ada lagi untuk rencana pengembangan diri berikutnya Bu, lainnya tadi terkait di online. Oh iya, nanti ada mengikuti workshop ini kalau ada kesempatan, atau ya mengikuti workshop. Terus nggih, kalau ada MGMP nggih Pak, biasanya kan ada nggih. Siap. Tujuannya yang tidak dicapai kalau mengikuti tadi MGMP ataupun workshop tadi Oh, itu nanti untuk pengembangan diri saya nih, untuk meningkatkan kualitas profesionalisme saya sebagai guru, serta kualitas serta itu Pak ya, pedagogi nih. Iya, pedagogi saya sebagai guru. Nanti untuk ukuran keberhasilannya nopo panjenengan terkait tadi? Ini yang otomatis nanti untuk peningkatan kinerja mengajar saya, peningkatan kemampuan dalam memanajemen kelas, dan peningkatan tentang kolaborasi dan komunikasi. Nanti untuk yang untuk dukungan yang ingin Ibu harapkan ini nggih, ini tadi ya. Yang pertama dukungannya dari kepala sekolah perusahaan nggih, karena semuanya kan tetap dari kepala sekolah yang memberi izin nggih, dan dukungan dari rekan sejawat nanti untuk bisa kolaborasi, untuk bisa saling tanya nggih, dukungan dari peserta didik, media sosial dan perangkat pembelajaran. Ada lagi untuk rencana pengembangan, apakah cukup tadi untuk waktunya sama diterapkan gitu nggih? Iya, dari bulan ini. Ada lagi ya, untuk yang ingin Ibu Filin kembangkan
untuk rencana pengembangan diri? Kan? Mungkin nanti akan mempelajari berbagai model pembelajaran yang lebih inovatif gitu, secara mandiri mungkin melalui itu mungkin nanti dari media pendukung lainnya nanti akan berusaha mencari. Siap. Juga keberhasilannya apa yang ingin dicapai seperti tadi ya. Jadi meningkatkan kualitas profesional. Jadi dari rencana pengembangan diri Bu Feeling juga bagus sekali ya Bu. Tadi udah mau ingin belajar lewat YouTube. Ya, terus waktunya juga mau sudah dimulai untuk bulan November ini. Selanjutnya mengikuti pelatihan juga nih tadi workshop, pelatihan dan MGMP juga. Jadi dari keseluruhan yang telah kita obrolkan tadi bisa kesimpulan yang Ibu dapatkan dari obrolan kita terkait tadi observasi yang kemarin. Hari ini kita obrolkan pasca observasi yang bisa Ibu simpulkan terkait yang telah dilaksanakan pembelajaran. Yang dapat saya simpulkan dari awal dari pra observasi dan yang ini dapat saya simpulkan bahwa setiap guru itu harus meningkatkan kemampuan, meningkatkan profesionalisme yang melalui banyak platform bisa dari online, bisa dari workshop, diklat, MGMP. Nah semua itu bertujuan agar siswa atau kita dapat memanajemen siswa, manajemen kelas, mendukung penuh kita sebagai fasilitator untuk anak didik, karena sekarang kan yang menjadi pusat pembelajaran itu kan pada peserta didik. Jadi guru harus profesional dalam memfasilitasi itu semua. Nah dari semua itu kan dimaksudkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan semua itu dapat terlaksana itu didukung oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dukungan dari peserta didik juga yang mau diajak bekerja sama, dukungan dari media sosial, dari online, dan dari perangkat pembelajaran. Jadi bisa saya garis bawahi ya tadi untuk panjenengan ingin meningkatkan kemampuan bisa tadi lewat platform online, GMP, supaya dalam manajemen di kelas itu lebih meningkat dan bisa untuk berpihakan terhadap murid ya, begitu ya. Itu dari setelah kita melaksanakan obrolan hari ini, bagaimana perasaan Ibu Bu Feeling? Gimana perasaannya hari ini setelah ngobrol? Ya, saya senang ya Pak. Saya senang karena ada yang dijak berbagi, diajak sharing. Jadi banyak pengetahuan yang saya gali lagi. Yang banyak pengetahuan yang harus saya tingkatkan lagi ke depannya lebih baik. Ya intinya saya senang karena ada sharing seperti ini. Gitu. Jadi perasaannya senang gitu dari obrolan kita gitu. Semoga dengan obrolan kita dari pra observasi dan pasca observasi bisa tadi yang Ibu sampaikan, hal-hal yang ingin dikembangkan dan ingin dilakukan bisa berjalan sesuai rencana Ibu ya. Rencana Ibu, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan Ibu. Begitu Ibu untuk obrolannya. Mohon maaf telah mengganggu.
Bu Filin dalam kegiatan di hari ini. Sekian dari saya ya Bu. Minta maaf nanti kalau ada besok bisa disambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Bisa. Gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu Pak. Dia rekanannya masih. Terima kasih kembali. Dua apa ya?